sahabat wirausaha, ketika akan memulai dan mengembangkan bisnis, banyak pelaku usaha menggunakan tabungan pribadi, uang muka konsumen, atau pinjaman dari keluarga sebagai modal usaha. Tapi, gimana kalau kamu nggak punya akses ke semua hal tadi? Tentunya kamu akan butuh sumber modal dari pihak luar. Selama kamu rapih menyimpan data rekam jejak transaksi bisnis dan punya rencana pengembangan yang jelas, kamu bisa akses berbagai sumber modal berikut. Mau tahu apa aja? Yuk langsung kita bahas! Ada ragam cara untuk memperoleh modal bisnis seperti... Nah, bagaimana karakteristiknya? Yuk bahas satu-satu. Yang pertama, dari bank. Ini bisa jadi opsi tepat untuk UMKM karena biayanya terbilang murah dengan bunga sekitar 15-18% per tahun. Biayanya akan lebih murah, sekitar 6% kalau kamu dapat program kredit usaha rakyat atau KUR karena disubsidi dari pemerintah. Dengan fitur pembayarannya yang praktis pakai auto debit, kamu sudah bisa bayar cicilan tepat waktu setiap bulannya. Tapi, kamu harus menyerahkan agunan fisik dulu untuk pinjaman di atas 10 juta rupiah. Agunannya bisa berupa BPKB mobil, sertifikat tanah, dan lain-lain. Terus, kalau nggak punya agunan fisik seperti BPKB mobil, gimana? Nah, opsi lainnya bisa ke lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia cukup beragam. Untuk prosesnya juga sangat mudah selama kamu tidak termasuk dalam daftar hitam BI Checking. Tapi, pinjaman ini biasanya ditujukan untuk pembelian barang langsung, misalnya nyicil mobil, motor, atau alat elektronik. Sementara untuk modal kerja, pembelian bahan baku, atau gaji karyawan, pinjaman ini bukanlah pilihan yang tepat bagi para pelaku usaha. Jadi, opsi lainnya bisa pakai pinjaman online legal yang terdaftar di OJK. Pilihlah jenis fintech yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan bisa memberikan pinjaman tanpa meminta syarat agunan fisik. Kenapa bisa? Karena platform fintech ini menganalisa data transaksi, dokumen tagihan atau invoice, atau dokumen purchase order untuk mengetahui kredibilitas pelaku usaha. Pinjamannya juga bisa per siklus project atau modal kerja, sehingga kamu nggak perlu bayar biaya bunga untuk 1 tahun penuh. Meski begitu, biayanya cenderung lebih mahal karena ada platform fee mulai dari 2% per tahun dari total pinjaman yang diterima ditambah biaya bunga. Opsi terakhir bisa juga untuk mengembangkan usaha lebih besar lagi adalah bekerja sama dengan investor. Kalau pakai opsi ini, skema kerjasamanya bisa menggunakan revenue sharing atau profit sharing. Intinya, investor mendukung dengan mengasih modal dan kita sebagai pemilik usaha fokus mengerjakan dan memastikan proyek berjalan lancar. Agar investor tertarik investasi ke bisnis kamu perlu membuat proposal bisnis yang mengandung estimasi omset dan profit dari proyek yang mau didanai. Selain itu, kamu juga perlu memperhitungkan resiko secara detail dan lengkap. Transparansi menjadi aspek krusial pada perjanjian ini. Nah, setelah tahu sumber modal yang tersedia, bagaimana cara memilih sumber modal yang cocok untuk bisnis kita? Pertama-tama, kamu harus tahu dulu kebutuhan pinjaman modalnya untuk apa. Apakah untuk modal investasi, pembelian peralatan untuk jangka panjang, atau untuk kebutuhan operasional seperti beli bahan baku, bayar tenaga kerja, biaya produksi, dan lain-lain. Kalau kamu butuh modal investasi atau pinjaman modal yang punya tenor waktu lebih dari 1 tahun, bisa pilih bank, lembaga finance, atau investor. Terus, kalau modalnya digunakan untuk operasional, kamu bisa menggunakan fasilitas dari pinjaman online resmi untuk pinjaman tanpa agunan fisik. Hal yang paling penting, pastikan bahwa pinjaman modal ini digunakan untuk memenuhi peningkatan permintaan pasar yang sedang bisnis kamu alami. Lalu, hitung deh berapa potensi peningkatan profit yang akan dihasilkan. Cukup untuk bayar cicilan atau tidak? Nah, jadi sudah ada gambaran yang lebih jelas kan? Agar makin paham, pelajari juga video tentang cara menghitung kemampuan pengembalian pinjaman ya.
Dan untuk video-video pembelajaran lainnya, bisa kunjungi website kami di bawah ini. Yuk cerdas berbisnis, cerdas finansial. Sampai jumpa!